warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang supply chain management. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 sendiri. Yang pertama ada Raisa Aulia Salsabila dengan NIM 2008 1020 1016. Yang kedua ada Devi Kumalasari dengan NIM 2008 1020 1164. Yang ketiga ada Indrawati Rahmatillah dengan NIM 2008 1020 1178. Yang keempat ada Ramadi Asmanto dengan NIM 2008 1020 1241. Dan yang terakhir saya sendiri Nikita Kurniasari dengan NIM 2008 1020 1242. Definisi supply chain management. Secara umum, supply chain management itu mengkaji persoalan logistik. Dalam hal ini, logistik merupakan masalah yang membentang panjang sejak dari bahan dasar sampai menjadi barang jadi yang digunakan konsumen akhir dan tertata sebagai mata rantai penyediaan barang. Nah, supply chain management sendiri ini merupakan sebuah pendekatan yang digunakan secara efisien untuk mengintegrasikan pemasok, pabrik, gudang, dan toko-toko sehingga produk diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah lokasi dan waktu yang tepat. Strategi supply chain management. Menurut J. Hazer dan Barry Render, strategi dalam menghadapi tantangan dan permasalahan supply chain management itu ada 5. Yang pertama, bernegosiasi dengan banyak pemasok. Kita itu dapat mencari banyak pemasok dan memilih di antara mereka yang memiliki penawaran paling menarik bagi perusahaan. Tetapi umumnya perusahaan itu menjatuhkan pilihan bagi pemasok yang memberikan penawaran rendah. Sebaiknya itu kita jangan hanya memilih satu pemasok saja. Pilihlah beberapa pemasok agar jika suatu hari terjadi masalah kepada salah satu pemasok, rantai pasokan perusahaan itu tidak terputus dan tetap dapat melanjutkan kegiatan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan hubungan kemitraan. Strategi kedua ini mengembangkan hubungan kemitraan dalam jangka panjang dengan sedikit pemasok untuk memuaskan hubungan pelanggan. Para pemasok yang telah lama menjalin hubungan dengan perusahaan itu mungkin dapat lebih memahami tujuan dari perusahaannya dan biasanya lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam sistem just in time di mana perusahaan tidak lagi mempunyai gudang untuk persediaan mereka, karena pemasok itu akan mengirimkan persediaan tepat saat perusahaan itu membutuhkannya. Yang ketiga, integrasi vertikal. Strategi ketiga ini artinya perusahaan berusaha mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya diperoleh dari pemasok. Ada 2 macam integrasi. Yang pertama, integrasi maju dan integrasi mundur. Integrasi mundur itu menyarankan perusahaan untuk membeli pemasoknya sehingga mereka dapat membuat barang sesuai keinginan mereka. Integrasi maju menyarankan produsen komponen untuk membuat produk jadi. Tetapi kekurangan integrasi mundur ini bisa menjadi berbahaya bagi perusahaan yang sedang mengalami perubahan teknologi, karena jika salah menginvestasikan uang yang mereka miliki, maka mereka akan kesusahan dalam menghadapi gelombang teknologi yang berikutnya. Yang keempat, jaringan Keiretsu. Strategi keempat ini adalah kombinasi dari sedikit pemasok dengan integrasi vertikal. Dengan strategi ini pemasok akan menjadi bagian dari perusahaan dan yang pasti akan terjadi hubungan kerjasama jangka panjang antar keduanya. Diharapkan dari strategi ini mutu dari produk yang dihasilkan akan tetap terjaga. Yang kelima itu virtual company. Strategi terakhir ini adalah mengembangkan perusahaan maya atau virtual company yang menggunakan para pemasok sesuai kebutuhan. Strategi ini mengandalkan berbagai jenis hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atas permintaan yang diinginkan. Komponen dari supply chain management menurut Turban 2004, yakni ada 3 komponen utama. Yang pertama, upstream supply chain adalah aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalurnya. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang paling utama adalah pengadaan. Yang kedua, internal supply chain adalah semua proses yang dilakukan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga, downstream supply chain, yakni semua aktivitas yang melibatkan pengiriman
kepada pelanggan akhir. Perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Keuntungan dari manajemen rantai pasok. Yang pertama, mengurangi inventory barang dengan berbagai cara. Inventory merupakan bagian dari aset perusahaan yang paling besar. Inventory ini memiliki biaya yang disebut dengan inventory carrying cost. Maka dari itu, perlu adanya usaha dan cara untuk mengurangi biaya penimbunan barang yang berada di gudang. Yang kedua, menjamin kelancaran penyediaan barang. Dengan adanya manajemen rantai pasok, maka kelancaran mulai dari pabrik pembuatan, supplier, perusahaan sendiri, wholesale, retailer, sampai dengan final customer itu menjadi lebih lancar. Yang ketiga, yakni menjamin mutu. Mutu barang jadi itu tidak hanya ditentukan pada saat proses produksi saja, tapi juga dari barang mentah dan mutu keamanan dalam pengiriman. Jaminan mutu ini merupakan rangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Proses mata rantai antar pemain utama. Chain 1 yakni supplier. Supply chain dimulai dari sini. Supplier adalah sumber yang menyediakan bahan pertama dan mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang, dan barang dagang. Chain 1 kedua yakni supplier ke manufaktur. Setelah rantai pertama dilanjutkan ke rantai kedua yaitu manufaktur. Manufaktur adalah tempat mengkonversi atau menyelesaikan barang. Chain 1, kedua, ketiga yakni supplier, manufaktur, dan distribution. Dalam tahap ini, barang yang dihasilkan oleh manufaktur akan disalurkan ke pelanggan. Biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesale yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. Chain 1, kedua, ketiga, keempat yakni supplier, manufaktur, distribution, retail outlet. Setelah disalurkan ke wholesale atau distributor, maka akan disalurkan ke toko pengecer atau retail outlet. Chain ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Setelah retail outlet, maka dibeli oleh customer. Customer merupakan rantai terakhir yang berada dalam supply chain. Dalam konteks ini, customer adalah end user atau pengguna akhir. Konsep lead time dalam supply chain management. Lead time adalah waktu yang diperlukan dari proses awal pemesanan hingga barang diterima oleh pemesan atau biasa disebut dengan waktu tunggu. Lead time dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi konsumen dan sisi supplier. Dari sisi pelanggan, lead time adalah rentang waktu yang dibutuhkan dari saat memesan hingga barang sampai diterima. Sedangkan dari sisi supplier, yakni waktu yang dibutuhkan untuk mengubah dari penerima pesanan sampai menerima uang tunai atau menerima pembayaran. Strategi yang dilakukan agar lead time pemesanan barang ini lebih efektif. Yang pertama yakni mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam setiap elemen, terutama yang tidak menghasilkan nilai tambah. Yang kedua, mengubah cara kegiatan yang awalnya berurutan menjadi kegiatan yang simultan. Baik, selanjutnya adalah optimalisasi rantai pasokan. Secara empiris, terdapat 4 tahap yang setidaknya harus dilakukan oleh perusahaan agar mencapai posisi puncak manajemen rantai pasok. Tahapan-tahapan yang akan dihadapi tersebut dapat dilewati satu persatu agar mencapai kesuksesan. Tidak dapat melompat langsung ke puncak prestasi. Apabila sebuah perusahaan ingin mencapai puncak kesuksesan, maka satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mempercepat proses yang ada. Jadi dapat disimpulkan, pengoptimalan rantai pasok dapat dilakukan secara bertahap dan memerlukan sebuah proses menuju puncak karir. Dan apabila perusahaan ingin segera mencapai puncak karir, maka perusahaan tersebut harus mempercepat proses yang dihadapi, bukan langsung melompati proses-proses tersebut. Selanjutnya adalah tahapan optimalisasi rantai pasok. Pada bidang internal terdapat 2 tahap, yaitu logistik dan sumber pembelian dan juga keunggulan internal. Pada tahap pertama ini lebih fokus kepada logistik dan sumber pembelian dan juga kerjasama dengan para pemasok. Pada tahap pertama, yang menjadi penggerak adalah seorang vice president.
dengan fokus persediaan, logistik, angkutan, pemenuhan pesanan. Manfaat yang diperoleh dari tahap 1 adalah untuk sebagai penghematan. Alat yang digunakan adalah tim dan juga keunggulan fungsional. Daerah aksi tingkat menengah dalam organisasi dan dengan menggunakan pedoman data biaya dari perusahaan tersebut. Model pada tahap 1 ini tidak menggunakan model dan aliansinya adalah menggunakan konsolidasi pemasok dengan pelatihan dilakukan secara tim. Selanjutnya adalah keunggulan internal atau tahap kedua, di mana yang menjadi penggerak adalah pimpinan rantai pasok dengan fokus perbaikan sistem dan juga desain ulang proses. Manfaat yang dituju oleh pada tahap kedua ini adalah prioritas perbaikan dalam jaringan dengan alat tolak ukur kinerja perusahaan yang unggul. Daerah aksi adalah tingkat yang lebih luas daripada tingkatan sebelumnya dengan pedoman pemetaan proses. Model yang digunakan adalah rantai pasokan dalam perusahaan dengan aliansi adalah mitra terbaik dengan menggunakan pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya terdapat tahapan optimalisasi rantai pasok pada bidang eksternal, yaitu tahap 3 dan juga tahap 4. Tahap 3 yaitu konstruksi jaringan dan tahap keempat adalah kepemimpinan dalam industri. Pada konstruksi jaringan tahap 3 yang menjadi penggerak adalah pimpinan unit dengan fokus peramalan, perencanaan, layanan, pelanggan antar perusahaan dengan manfaat kinerja mitra terbaik. Alat yang digunakan adalah jaringan informasi, kapital, aset, dan data organisasi. Daerah aksi yang dituju adalah organisasi secara total dengan menggunakan pedoman model perhitungan biaya paling maju. Model yang digunakan adalah antar perusahaan dengan aliansi formal. Pelatihan yang digunakan adalah pelatihan secara kemitraan. Tahap yang keempat yaitu kepemimpinan dalam industri. Yang menjadi penggerak adalah tim manajemen dengan fokus konsumen dan juga jaringan. Manfaatnya yaitu keuntungan jaringan dan pendapatan yang menguntungkan. Alat yang digunakan merupakan teknologi informasi dengan daerah aksi seluruh perusahaan anggota jaringan rantai pasokan. Pedoman yang digunakan adalah informasi permintaan dan juga penawaran dengan model pasar global. Aliansi yang digunakan adalah usaha bersama dengan pelatihan proses jaringan. Baik, materi selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam SCM. Konsep manajemen rantai pasok tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Bahkan kemajuan teknologilah yang melahirkan prinsip-prinsip dasar dari manajemen rantai pasok. Peranan teknologi informasi di dalam manajemen rantai pasok dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif teknis. Fungsi dari teknologi informasi yang harus dipenuhi dalam perspektif teknis ini, yang pertama adalah fungsi penciptaan TI harus mampu menjadi sarana untuk mengubah kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Selain itu, teknologi informasi juga harus mengubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi penggunanya. Kemudian, yang kedua adalah fungsi penyebaran TI harus menyediakan fasilitas untuk memudahkan dalam pencairan data entitas. Maka, TI harus memiliki mekanisme dalam mengorganisasikan penyimpanan entitas-entitas tersebut di dalam media penyimpanan. Yang kedua dapat dilihat dari perspektif manajerial. Dilihat dari sisi bisnis dan manajerial, peranan yang diharapkan oleh perusahaan dari implementasi TI yaitu yang pertama, meminimalisir resiko. Kehadiran TI mampu membantu perusahaan dalam mengurangi resiko bisnis yang ada. Misalnya, jadwal pemasokan barang yang tidak tepat waktu dan jumlah permintaan yang tidak menentu. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya. Nah, di sini TI berperan dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai. Nilai kan ditentukan dari pelanggan, bukan dari internal perusahaan. Sehingga TI selain harus menciptakan nilai, dapat pula menjadi sarana efektif untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat ditransformasikan menjadi nilai bagi pelanggan perusahaan. Dan yang terakhir, membuat realitas baru. Teknologi internet mampu menciptakan persaingan yang baru bagi perusahaan, yaitu dunia maya. Berbagai konsep bisnis berbasis elektronik, seperti pengadaan berbasis elektronik, penjualan berbasis elektronik, dan lain-lain, merupakan cara pandang baru dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi ini. Kemudian, apa saja sih tujuan penerapan TI dalam manajemen rantai pasok?
Baik, yang pertama adalah mengumpulkan informasi mengenai sebuah produk, mulai dari produksi sampai pengiriman dan pembelian, serta menyediakan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. Kemudian yang kedua, menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi yang ada di dalam sistem melalui satu titik kontak. Tujuannya adalah agar semua informasi yang tersedia, baik untuk pelanggan maupun untuk kebutuhan internal, harus dapat diakses dalam satu langkah dan tetap sama, terlepas dari cara untuk mengakses data tersebut, baik melalui telepon, email, atau siapapun yang membutuhkan data tersebut. Dan yang terakhir, dapat menganalisis dan merencanakan berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja supply chain management. Pengukuran kinerja supply chain memiliki peranan penting dalam mengetahui kondisi perusahaan. Apakah perusahaan sedang mengalami penurunan atau peningkatan, serta perbaikan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti yang telah tertera di PPT, pengukuran kinerja supply chain bertujuan untuk, yang pertama, membantu memonitoring atau pengendalian jalannya aplikasi supply chain management agar berjalan dengan baik. Tujuan yang kedua, untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang terakhir, untuk menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Model pengukuran kinerja supply chain management. Kali ini, saya hanya ingin menjelaskan salah satu model pengukuran kinerja supply chain management, yaitu SCOR atau Supply Chain Operation Reference. SCOR sendiri merupakan sebuah model acuan dari supply chain yang mengintegrasikan 3 elemen utama ke dalam kerangka lintas fungsi dalam supply chain. 3 elemen tersebut, yang pertama ada business process reengineering. Kegiatan ini menangkap proses kompleks yang terjadi saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Elemen yang kedua ada benchmarking. Kegiatan ini untuk mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis. Dan elemen yang terakhir ada proses measurement. Kegiatan ini untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki proses supply chain. Lalu SCOR membagi proses supply chain menjadi 5 proses inti. Seperti gambar yang telah tertera di PowerPoint, proses pertama ada plan. Plan merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Yang kedua ada search. Search merupakan proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Proses yang dicakup termasuk penjadwalan, pengiriman dari supplier, menerima, mengecek, dan memberikan otoritas pembayaran untuk barang yang dikirim supplier. Yang ketiga ada make. Make merupakan proses untuk mentransformasikan bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Lalu yang keempat ada deliver. Deliver merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Biasanya deliver ini meliputi order management, transportasi, dan juga distribusi. Yang terakhir ada return. Return merupakan proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Kegiatan yang terlibat antara lain identifikasi kondisi produk, meminta otoritas pengembalian barang cacat, dan penjadwalan pengembalian. Studi kasus Supply Chain Management. Kami mengutip studi kasus yang ada pada buku J. Hazer dengan judul Darden's Global Supply Chain. Restoran Darden adalah perusahaan publik terbesar di dunia yang bergerak dalam bidang casual dining restaurant yang berpusat di Orlando, Florida. Pemiliknya bernama Bill Darden. Restoran tersebut membutuhkan rantai pasok yang unik untuk menyajikan lebih dari 300 juta makanan setiap tahunnya. Merek unggulan yang paling terkenal
bernama Olive Garden dan Red Lobster, yang setiap tahunnya memberikan pendapatan sekitar 3,5 dan 2,5 miliar US dollar. Merek lain dari restoran Darden antara lain bernama Bahama Breezy, Seasons 52, The Capitol Grill, dan Longhorn Steakhouse. Perusahaan Darden memperkerjakan lebih dari 180.000 orang dan merupakan pemberi kerja terbesar ke-32 di Amerika Serikat. Untuk menyajikan 300 juta makanan setiap tahunnya, restoran Darden membutuhkan rantai pasok yang unik. Berikut keempat rantai pasok yang dimiliki oleh restoran Darden. Rantai pasok yang pertama bernama smallware. Smallware merupakan sebuah istilah industri restoran untuk barang-barang seperti linen, kain, piring, peralatan makan, peralatan dapur, dan perangkat makan perak. Darden memiliki hak kepemilikan setelah barang-barang tersebut diterima di gudang Darden Direct Distribution di Orlando, Florida. Dari satu gudang inilah, barang-barang yang lebih kecil dikirimkan lewat perusahaan jasa angkutan ke restoran Olive Garden, Red Lobster, Bahama Breeze, dan Season 52. Rantai pasok yang kedua, produk makanan beku, kering, dan kaleng ditangani secara ekonomis oleh 11 pusat distribusi di Amerika Utara yang ditangani oleh distributor makanan utama di US seperti MBM, Mainz, dan Sigma. Yang ketiga, rantai pasok makanan segar yang tidak beku maupun tidak kalengan. Biasanya umur produk bertahan dalam hitungan hari saja, termasuk jenis produk seperti susu, hasil bumi, dan daging. Rantai pasokan ini adalah B2B atau business to business, di mana manajer restoran langsung memesan kepada kelompok pemasok independen yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian yang keempat, rantai pasokan makanan laut Darden di seluruh dunia. Nah, di sini Darden telah mengembangkan pemasok independen salmon, udang, nila, kerang, dan ikan-ikan segar lainnya, kemudian diperiksa kualitasnya oleh perwakilan luar negeri. Produk segar ini diterbangkan ke Amerika Serikat dan dikirim ke sebanyak 16 distributor pada 22 lokasi agar pengirimannya lebih cepat ke restoran-restoran tujuan. Dengan pemasok di 35 negara tersebut, Darden harus menjadi yang terdepan dalam mengelola kolaborasi, kemitraan, komunikasi, dan keamanan pangan. Hal ini dilakukan Darden dengan jadwal yang padat dalam pembelian dan kontrol kualitas karyawan yang bertugas untuk menawarkan di tempat secara langsung serta komunikasi yang agresif. Keuntungan dari rantai pasok Darden. Yang pertama ada Central Distribution for Smallware. Dengan diterapkannya sistem distribusi terpusat ini, perusahaan Darden dapat memanfaatkan keadaan cost effectiveness, yang mana Darden hanya menggunakan satu gudang saja untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan seluruh produk smallware bagi restoran-restorannya. Implikasi dari keadaan ini, Darden dapat meminimalisir pengeluaran biaya untuk material handling ataupun storage cost dari produk smallware-nya secara efektif. Di samping itu, Darden juga dapat menghindari kemungkinan timbulnya biaya fluctuation stock atau persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Selanjutnya, distribusi terpusat ini juga dapat menciptakan keadaan economies of scale. Hal ini dikarenakan produk smallware untuk semua restoran Darden merupakan produk standar yang telah ditetapkan Darden, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seluruh restorannya, Darden akan membeli langsung dalam jumlah yang banyak, dan tentunya harga belinya pun menjadi lebih murah. Keuntungan supply chain Darden yang kedua, ada Darden Direct Distribution, atau Darden mempergunakan pihak ketiga untuk menangani urusan logistiknya terkait dengan produk frozen, dry, dan canned food. Hal ini dimaksudkan agar Darden dapat lebih fokus pada core competencies-nya. Keuntungan yang kedua, yaitu kemudahan dalam hal manajemen persediaan, juga untuk urusan penanganannya. Dengan menggunakan pihak ketiga ini, Darden tidak perlu menanamkan investasi uangnya pada alat-alat transportasi, contohnya seperti truk. Keuntungan dari strategi yang ketiga, yaitu fresh food supply chain,
atau independent supply chain. Nah, dalam hal ini produk fresh food Darden memanfaatkan produk lokal dengan cara B2B atau business to business. Hal ini dikarenakan Darden ingin menyediakan produk makanan yang memiliki cita rasa lokal sehingga akan menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, dengan kondisi supplier lokal yang demikian, Darden dapat menghindari biaya persediaan karena menerapkan sistem JIT atau just in time. Terkait dengan hal tersebut, dikarenakan produk fresh food ini mengutamakan keadaan yang masih segar atau fresh, sehingga dengan memanfaatkan pemasok lokal, tentu saja produk ini dapat dikirim atau diantar secara fleksibel karena lokasinya yang dekat. Yang pada akhirnya produk tersebut dapat dihidangkan ke konsumen dalam keadaan yang masih sangat segar dan berkualitas. Kemudian keuntungan dari strategi yang keempat yaitu seafood supply chain. Akibat adanya larangan hukum dari berbagai negara, Darden tidak dapat melakukan penangkapan ikan ataupun hewan laut lainnya. Oleh sebab itu, Darden menjalin hubungan dengan pemasok seafood independen internasional secara global untuk memenuhi kebutuhan seafoodnya. Hal ini pun ternyata cukup menguntungkan bagi Darden. Selain dapat menghindari resiko larangan penangkapan ikan di berbagai negara, Darden juga dapat menghindari fluktuasi harga ikan di pasar terkait. Namun, hal yang paling utama adalah Darden dapat menjaga kualitas ikan yang akan diolahnya karena dikirim oleh supplier terpercaya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai supply chain management. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.